Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, tentunya harus baik dalam keadaan apapun. Ya, semoga sehat selalu. Semua sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ya, harus sarapan karena bentuk dari konsentrasi itu adalah sarapan terlebih dahulu. Sehat jasmani dan rohani itu wajib. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Ya. Berdiri semua boleh? Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, dilanjutkan dengan pada asana dulu. Manjali. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk kembali. Nah, hari ini di kelas 10 TAV 2 kita akan mempelajari tentang mencegah namanya bullying, yaitu perundungan. Ya, di sini dalam materi mencegah bullying atau perundungan ini adanya tujuan pembelajaran, boleh dilihat ke depan. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan bullying fisik, psikis dan verbal. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi korban dan pelaku bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat merinci dampak bullying. Yang keempat, peserta didik dapat menolak perilaku bullying. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah mencegah bullying. Ya, kalian sudah pasti tahu apa sih itu bullying? Sudah tahu? Ada yang bisa ngasih tahu saya enggak apa itu bullying? Silakan diangkat tangan. Mungkin yang kalian paham apa sih itu bullying. Di zaman sekarang kan sudah nggak lumrah lagi bully itu apa. Nggak ada. Ada? Boleh angkat tangan? Ayo. Ya, silakan. Saling mengejek. Ya. Ya. Bullying adalah suatu tindakan yang dapat merugikan kita. Ya. Dapat merugikan siapa? Korban. Ya. Nah, itu mungkin sedikit yang kalian paham. Ya, nanti Ibu akan jelaskan lebih dalam lagi. Sebelum itu, mari kita absensi dulu. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ya. Saya absen saja ya, biar lebih jelas. Anissa Gina, Wisnu Adi Purnawan. Nah, di sini ada disebutkan orang sering mengatakan bercanda padahal itu membuli. Ini bisa kalian lihat ada perbedaannya. Bercanda tidak menyakiti fisik. Ada nggak sering menyakiti fisik di sini? Penyakit fisik itu apa sih? Meliputi cubitan aja itu udah menyakiti fisik. Kalau orang itu merasa anggap dirinya dibully. Tapi ada juga yang mungkin menganggap hanya bercanda. Itu beda persepsi seseorang, ya. Ya, membuli juga penyakit fisik, itu juga termasuk membuli. Ya, yang kedua, tidak menyakiti hati. Kalau menyakiti hati itu biasanya dari kata-kata. Ya. Kata-kata seperti apakah itu? Ya, mungkin ada perkataan kasar. Sama juga membuli, menyakiti hati itu juga termasuk membuli. Tergantung respon yang menerima. Misalnya dikatakan, rambutnya keriting ya, gitu. Mungkin temannya merasa itu bercanda, tetapi yang merespon dari kata-kata kalian itu bisa, oh saya dibully, merasa minder. Jadinya dia tidak pede karena rambutnya keriting gitu kan. Nggak tahu, soalnya zaman sekarang kan beda-beda. Ada yang suka keriting, ada yang suka lurus. Yang ketiga, tidak mempermalukan. Di membuli itu ada yang disebut mempermalukan, itu sama bercanda. Misalnya seperti ini. Ada mungkin anak-anak yang malu jika mungkin pakaiannya kekecilan atau pakaiannya sendiri masih beda, belum dapat ya. Jadi merasa dia, kok kamu aja sendiri yang bajunya beda. Itu merasa dipermalukan, mungkin belum dapat ya, atau masih menggunakan pakaian yang lama. Tidak boleh, itu termasuk membuli juga. Yang selanjutnya tidak menyudutkan. Ada yang sering menyudutkan teman nggak di sini? Jika ada, mungkin
teman-teman ada yang melakukan kesalahan atau yang kurang pas lah mungkin jawaban atau bagaimananya, tidak boleh ya, karena bercanda dan membuli itu beda tipis. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung yang merespon. Yang selanjutnya, tidak mengintimidasi. Tidak boleh juga mengintimidasi teman, karena termasuk pembulian atau perundungan. Yang terakhir, tidak membuat orang lain takut atau cemas dan tertekan. Bagaimana dia merasa cemas? Karena dia dibully dan tertekan. Kalau dia terus-terusan dibully, mungkin ada salah satu teman kelas kalian yang fisiknya kecil atau memang kekurangannya dia pendiam, mungkin dia suka menyendiri lah. Tidak boleh kalian membuat dia merasa takut, cemas ataupun tertekan. Kalau kita menemukan teman seperti itu, marilah kita ajak bersama-sama, dekati. Jangan sampai dia merasa dia sendiri. Ya, karena dia merasa memiliki sifatnya sendiri. Saya introvert, kalau saya merasa sendiri saya aman, tapi rangkullah bareng-bareng. Ya, jangan sampai dibiarkan. Nah, di sini ada jenis-jenis bullying atau perundungan. Di sini ada bullying fisik. Bullying fisik itu memukul, menendang, menjegal, mencubit, menjambak, mendorong, dan melempari. Yang paling sering terjadi itu adalah pasti memukul. Ya, memukul atau mencubit. Kalau mendorong itu kayaknya di SMK itu enggak deh ya. Tapi mungkin saja terjadi kalau memang ada jiwa-jiwa pembuli. Ya, enggak boleh. Memukul itu termasuk bullying fisik. Ya, walaupun itu hanya memukul sedikit aja. Kalau dia merasa itu tidak nyaman, itu bisa dilaporkan. Karena itu sudah termasuk bullying fisik. Yang kedua ada bullying verbal. Mengejek, memberi julukan jelek, dan mengumpat. Bullying verbal itu kan sejenis perkataan. Perkataan, misalnya kalau anak zaman sekarang yaitu memberi julukan, biasanya ya mengejek-ngejek nama orang tua itu tidak boleh. Ya, biasanya itu sering terjadi karena siapa sih nama orang tuanya langsung udah disebutin tuh, ini sini, tidak boleh. Ya, itu nama orang tua, tidak boleh. Memberi julukan juga, kalau memang dia ada kekurangan dari fisik ataupun dari kelebihan kekurangan dalam dirinya, itu jangan diejek, normal saja, jangan jadi pembuli ataupun jadi korban pembuli. Ya, tidak boleh. Yang ketiga ada bullying psikis. Di sini memfitnah, menggosipkan, mengancam, memarahi, dan mengintimidasi. Ada yang punya kelompok-kelompok kecil nggak di sini, geng-gengan atau circle yang biasanya nggak mungkin ya ceweknya sedikit di sini. Biasanya itu terjadi yang namanya paling utama itu adalah bergosip. Ya, bergosip karena sesuatu di perkumpulan itu pasti akan ada yang namanya cerita atau bahan, ya, atau bahan gosipan. Misalnya, oh ini si ini gini loh dia kemarin, begini loh tugasnya ini. Pasti ada aja jadi bahan pembicaraan, jadinya menggosip, memfitnah ataupun menghasut orang lain, itu tidak boleh. Nanti teman-temannya merasa tidak enak kalau dia merasa dirinya digosipkan atau difitnah. Itu juga termasuk bullying. Nah, siapa sih yang menjadi sasaran korban bully? Orang yang berperilaku aneh. Orang yang berperilaku aneh itu bagaimana? Ada yang bisa ngasih tahu saya enggak? Ada yang bisa angkat tangan? Berperilaku aneh itu bagaimana? Sendiri. Oh, ngomong-ngomong sendiri lagi. Ada lagi? Ya? Joget-joget nggak jelas. Joget-joget nggak aja. Ya. Itu yang kamu aneh, terlihat aneh. Ya, itu kan orang-orang punya hobinya sendiri, ya. Yang kedua, orang yang tengil, tidak simpati dan emosional. Ada yang sering emosinya meledak-ledak nggak di sini? Nggak ada, semoga tidak ya. Karena tetap harus mengontrol emosi. Ada yang sering pecicilan nggak di sini, cari perhatian? Nggak ada ya. Oh, ada. Bisa. Suka menyendiri. Nah, siapa di sini yang suka menyendiri? Saya lebih senang sendiri, ke kantin sendiri. Fadil, mana namanya Fadil?
Ada yang suka menyendiri? Ya, pasti ada. Dia senang belajar sendiri, ke kantin sendiri, semuanya sendiri. Karena dia merasa nyaman. Ya, itulah yang biasanya sering terjadinya sasaran bully. Ya, karena kamu mungkin terlihat lemah, karena kamu serba sendiri. Ya, mungkin beda persepsi kamu dengan satu teman kamu dengan yang lain. Mungkin temanmu yang lain ini suka main game, kamu enggak. Mungkin kamu dalam teman kamu main game, kamu belajar sendiri. Gitu. Yang selanjutnya lemah secara fisik maupun mental. Nah, di sini ada biasanya seseorang yang fisiknya memang agak lemah, apalagi dia sedikit dikasih omongan sudah merasa beban mental. Ya, itu biasanya yang sering terjadi korban bully. Karena maksud temannya mungkin bercanda, tapi termasuknya dia adalah bully. Ini udah termasuk membuli. Ini sudah tindakan yang tidak baik. Padahal temannya yang mungkin sekelompok kecil itu maunya bercanda. Itu kalian harus tahu perbedaannya. Nah, siapa yang menjadi pelaku? Yang pertama di sana dibahas orang yang balas dendam. Orang yang balas dendam di sini mungkin dia pernah mengalami yang namanya pembulian atau dibully. Dibully mungkin ada di suatu organisasi ataupun di lingkungan sekolah. Makanya dia jika memiliki kesempatan untuk membuli, di sanalah dia menjadi seseorang pembuli. Karena terjadinya peran pembuli itu adanya kesempatan untuk dia menyalurkan mungkin rasa dendamnya ataupun masalah-masalah yang pernah dia alami. Yang kedua ada orang yang merasa punya kekuatan. Nah, di sini ketua geng berlima misalnya, karena dia punya anak buah, merasa dirinya besar mungkin, ataukah mungkin omongannya diturutin sama teman-temannya, atau dia ayo sini kita ke kantin, mungkin bareng. Dia punya circle sama kayak saya bilang tadi, karena dia merasa kuat, makanya di sana timbullah rasa ingin menjadi seorang pembuli gitu. Yang ketiga, orang yang disuruh oleh orang lain yang tidak mampu menolak. Nah, di sini ada yang pernah nggak, misalnya contoh kecil, diajak sama temannya tidak bisa mengatakan tidak. Ayo kita ngumpul ke warung ini, gitu misalnya. Padahal PR belum dikerjakan, rumah masih berantakan, belum nyapu, belum bantu orang tua. Silakan. Karena dia tidak berani mengatakan tidak, jadi dia akan terus menuruti dimanapun disuruh, ngapain pun disuruh, seperti itu. Yang keempat, orang yang hilang kendali karena emosi atau sebab lainnya. Ya, mungkin merasa jengkel dengan sesuatu yang dialami, jadinya dia akan memunculkan energi untuk menjadi seorang pembuli. Itu tidak boleh. Makanya kita satu sama lain harus bisa mengontrol emosi. Tidak boleh bercanda berlebihan, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang berlebihan. Nah, di sini ada video, silakan disimak terlebih dahulu. Nanti kita akan membuat 3 kelompok. Di sana kita akan diskusikan apa sih yang menjadi korban bullying, yang menjadi pembuli. Silakan dinonton terlebih dahulu. Di sini ada video dia merasa mengalami pembulian atau perundungan. Jadi, nah, di sini ada dibahas dampaknya. Dia tidak naik kelas karena apa? Korban pembulian atau korban perundungan itu akan berdampak ke akademik atau membolos. Ya, karena dia merasa tidak nyaman di kelas, sehingga dia di bidang akademik akan menurun, keinginan sekolahnya menurun, semua juga berdampak tidak baik. Ya. Nah, di sini apa sih dampak perundungan? Nah, kalau yang fisik itu ada memar, sakit, luka, atau patah tulang. Itu sudah fisik itu. Mungkin kalian dipukul. Itu banyak sekali. Itu bisa divisum. Makanya kita cegah yang namanya perundungan. Yang kedua, cemas, takut, tertekan.
penolakan dan trauma. Nah, inilah penyebabnya. Kenapa kita sekarang adanya pencegahan bullying? Itu udah termasuk tindakan kriminal. Itu bisa masuk penjara, ya. Yang ketiga ada menyendiri, prestasi belajar yang menurun. Itu tentunya sangat sekali berpengaruh kalau sudah ada yang namanya merasa dibully. Pasti dia tidak akan senang untuk sekolah, pasti akademiknya akan menurun, bolos itu lebih banyak. Jadinya dia tidak akan nyaman. Udah aja dia waktunya berangkat ke sekolah, kalau sudah merasa dirinya sampai sekolah saya akan dibully, sampai sekolah saya akan diejek, sampai sekolah saya akan disuruh-suruh, dia tidak akan sekolah, pasti dia akan membolos. Nah, sudah beberapa yang mungkin saya berikan penjelasannya. Daripada mengantuk, mari kita ice breaking dulu sebentar. Ayo berdiri semua dulu. Ya, sebelum memasuki kelompok kita ice breaking dulu, barangkali beberapa menit. Ya, silakan dirapikan dulu bajunya. Konsentrasi ke depan. Ya, konsentrasi dengan baik. Kita di sini akan ice breaking seperti biasa, udara, darat, dan laut. Ya. Jika tidak konsentrasi, kembalikanlah konsentrasimu. Sudah siap? Harus siap, ya. Kalau saya bilang udara, bagaimana? Ke atas, ya harus ke atas, harus naik. Kalau saya bilang laut, ke bawah. Kalau saya bilang darat, itu ke tengah. Ya, makanya kita konsentrasi dulu berapa menit ini, ya. Udara, 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 darat. Ada yang tidak konsen. Darat, 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 udara. Udara, udara, laut, 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 udara. Darat, darat, darat. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan duduk kembali. Kita ice breakingnya sebentar saja. Semoga itu bisa menghilangkan rasa ngantuk kalian agar tidak tegang dalam pembelajaran hari ini. Baik, mari kita membentuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan melingkar dulu, cari kelompok kalian. Melingkar dulu. Kalau yang paling timur saya bilang kelompok 1, yang paling tengah kelompok 2, yang paling barat kelompok 3. Ya, silakan melingkar, bergegas. Tidak boleh. Siapa yang suka moto-moto? Ya, enggak apa-apa. Ditunggu, ditunggu. Sabar lagi. Adil suka menyendiri ya. Siapa suka menyendiri? Mau menyendiri. Tahu dia. Ya. Sudah? Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. Seperti biasa, perkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1
tinggal di mana? Maka masa kemudian hari juga. Saya Anissa ingin memberi pula dengan Fiati. Ya, itu tidak mati kopinya. Silakan. Jadi kita akan membacakan soal yang Ibu Ami berikan tadi. Soal yang pertama, sebutkan perbedaan bullying fisik dengan bullying verbal. Jawaban kita, bullying fisik adalah pembulian yang melibatkan aktivitas seperti memukul, menggigit, menjambak, dan lain-lain. Sedangkan bullying verbal adalah yang melibatkan kata-kata atau ucapan yang menyakitkan, seperti mengejek nama bapak, mengejek fisik, dan lain sebagainya. Soal nomor 2, mengidentifikasi penyebab bullying. Yang pertama, masalah di rumah atau keluarga. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial. Yang ketiga, masalah pribadi atau psikologis. Ya, presentasi dari kelompok ini, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Dah berapa santi lagi? Ya, angkat tangan dulu. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 tadi sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Ya, silakan kelompok 2. Absen kelompok 2 apa jawab pertanyaan. Baik, yang pertama silakan. Pertama adalah cara menentukan nama orang, yaitu dengan cara edukasi dan kesadaran, membangun lingkungan yang positif dan dukungan untuk korban. Yang kedua, sebutkan perbedaan bullying dengan bullying verbal. Merupakan tindakan yang bertujuan untuk melakukan ini bisa sebagai manipulasi, senang atau intimidasi yang tidak bermanfaat. Seringkali lebih dalam intimidasi. Bullying verbal melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti seperti menghina, mengejek atau mengacam. Tindakan ini jelas terlihat dan seringkali terjadi di depan orang lain, tetapi dampaknya bisa sangat merugikan bagi korban secara emosional. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Maaf kalau salah dan untuk masalah Santi. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan kelompok 3. Suaranya lebih dikeraskan lagi ya. Ya, silakan dulu. Ya. Ya, jangan nak terlalu di tengah biar nggak kena gininya. Tangan jadi. Swastiastu. Misalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan 2 pertanyaan yang jawab oleh teman-teman kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Pendiri Wijaya. Saya Iwan dari Jepang. Dan saya satu moderator di mana berada pada yang tahu bahwa absen 7. Satu, sebutkan cara menolak bullying. Untuk mengajarkan nilai-nilai positif, menciptakan lingkungan yang aman, melahirkan tenaga. Memantau perilaku siswa, membangun sistem laporan. Kedua, dijawab dari Mas. Disengaja melakukan
Santi, Santi. Oh. Tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, tolong diperhatikan dulu ke depan. Di sana ada pertanyaan mengidentifikasi perbedaan, perinci dampak bullying, menentukan langkah-langkah bullying. Tentunya dari apa yang kalian dapat dan saya kasih itu agar kalian paham apa sih itu bullying, apa sih perbedaannya, gimana sih cara mencegahnya. Ya, kita merefleksi pelajaran hari ini. Bullying itu tidak boleh terjadi dimanapun. Ya, karena apa dampaknya? Nih, mencemarkan nama baik itu akan dipidana juga. Ada seseorang yang merasa terancam juga bisa dipidana. Ya, terganggu usaha dan kerja atau proses belajarnya juga bisa didenda. Kalau di sosial media itu ada yang bisa bisa dilaporkan juga jika ada buktinya. Makanya berhati-hatilah bertindak. Jadilah remaja yang selain baik, ya harus bisa yang namanya stop bully. Ya, jangan jadi pelaku. Karena apa? Dampak besar dari pelaku itu adalah dari fisik, psikis, semuanya akan terganggu. Makanya kita menjadilah remaja yang pintar agar bisa mencegah bullying dan membantu teman kalian jika pernah ada yang merasa dibully. Segera laporkan, jangan pernah diam, jangan pernah membiarkan teman kita dibully, apalagi merasa terbully. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang yang aksesnya di mana-mana itu sudah bisa dari lewat HP, sudah bisa membuli teman. Dari verbal seperti ini sudah bisa membuli teman. Makanya tamengi diri kalian, jangan sampai menjadi pelaku ataupun menjadi korban bullying. Ya. Nah, adapun kesimpulannya di sini adalah bullying apapun wujudnya merugikan orang lain. Ya. Apapun jenis bullying itu pasti akan merugikan bagi siapapun yang merasa menjadi korban bully. Ya, yang kedua, jangan menggunakan alasan bercanda untuk membuli orang. Mencubit orang dengan alasan bercanda tidak ada, karena korban merasa dibully itu sudah bisa dilaporkan. Ya. Yang ketiga, kita perlu peduli sesama untuk mengurangi kasus bully. Seperti yang saya bilang tadi, jadilah remaja yang menolak yang namanya bully. Ya, harus peduli sesama satu sama lain, tidak boleh yang namanya ada kasus pembulian. Ya. Nah, di sini ada poster Say No to Bully. Ya. Mari kita sama-sama belajar. Yang kalian sudah tahu bully itu seperti apa, dampaknya seperti apa, pengaruhnya di mana. Yang terutama kita belajar, pengaruhnya pasti di akademik. Jadinya tentunya akan berpengaruh besar yang namanya bolos, kecemasan, susah tidur, ataupun takut datang ke sekolah. Dan juga jangan lupa dan jangan takut untuk melaporkan jika kalian menemukan ada kasus bully. Ya, kalau ada yang kalian teman merasa nggak berani melaporkan atau curhat dengan teman kalian yang di sebelah, boleh dilaporkan ke saya. Ya, jangan sampai di kelas 10 TAV 2 yang ada namanya saya korban bullying, Bu, saya pernah dipercandakan berlebihan, saya tidak ada mau mendengarkan perkataan seperti itu. Ya, mari kita tutup pelajaran hari ini. Semoga tidak ada yang namanya pelaku bullying di sini ataupun menjadi korban. Jadilah remaja yang menolak yang ada namanya bullying. Ya, ketua kelas silakan ditutup. Pada sana. Nama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih anak-anak.